Oh enggak, artinya enggak ikutan pemerintah ya? Enggak. Oke. MBG ya? Dropshipper itu apa sih? Maksudnya boleh dijelasin nih sih teman-teman biar tahu nih. Ternyata dari dropshipper ini bisa menghasilkan cuan. Fleksibel banget gitu. Asal Iya. mau bisa dimanapun, di kapanpun juga bisa. Asalkan ada handphone sama laptop. Sebenarnya bukan ke catering sih, lebih ke dapur, ke kitchen. Itu kayak keras banget. Iya. Iya nggak sih? Keras. Mata ke Apakah? mata gitu. Iya, kayak bener-bener. Sorry, ngomongnya tuh kayak toxic banget. Masalah duit ini banget ya. Sensitif banget. 1 digit, 2 digit. Apalagi nanti ada kebijakan pemerintah yang memang Iya. ada sangkut pautnya dengan ekonomi. Apa sih yang kalian dapat selain cuan? Apakah itu mental? Dari sejak tahun 2011-an, Tuh, mungkin lama. sebelum ada teknologi yang kayak sekarang, kayak Mas Nizar sekarang, kita juga udah sertifikasi halal juga dari LPPOM. Panas, lagi Parah. panas itu, ya pikiran kemana-mana, Parah. capek juga kan, tapi Parah. ada aja gitu orang yang memang di luar pikiran gitu. Mancing gitu. Mancing emosi gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bisa Sih, ruang ngobrol anak kampus yang suka nyari insight tapi santai. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, keren-keren banget dan tentunya banyak banget pengalamannya. Di tengah-tengah maraknya pengangguran, hampir 7,46 juta orang Indonesia menganggur. Yang akan datang ke sini mereka menolak semua menjadi salah satunya. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita undang, langsung aja kita panggilkan. Ada Kakak Nizar dan Kakak Dika. Halo. Halo Mas Nizar. Halo, duduk. Halo Mas, Halo, santai. Kita di sini santai aja, santai. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum kenal nih, aku kenalin sedikit nih. Jadi Kakak Nizar ini di tengah-tengah kesibukan kuliah, dia juga lagi ada kesibukan digital marketing, betul? Bener. Khususnya di Dropship. ya. Terus Kakak Avan juga nih, Kakak Dika atau Kakak Avan? Kakak Dika kali ya, lebih santai nggak sih? Oke, santai. Kakak Dika juga lagi ada kesibukan selain menjadi mahasiswa, terus ikut organisasi juga, lagi ada kesibukan F&B. Betul. Khususnya di apa? Di catering, betul. Betul. Aku pengen tahu deh, aku boleh tahu nggak sih aku pengen tahu sih kenapa sih kalian di tengah-tengah kesibukan kuliah, di tengah-tengah kesibukan kalian organisasi, kalian bisa memutuskan untuk gue pengen kerja nih, gue pengen berbisnis nih. Apakah kalian ada tuntutan dari finansial kah? Tuntutan finansial atau ada faktor tuntutan lain? Boleh nggak sih diceritain sedikit nih ke teman-teman, biar teman-teman tahu nih latar belakang teman-teman kayak gimana? Mungkin dari siapa nih? Dari Siapa aja boleh dah, siapa dari aja boleh. Kakak Nizar deh, dari Kakak Nizar mungkin boleh. Ceritain sedikit ke teman-teman nih. Oke, aku dari awal aku ikut ini ya, digital marketing ya. Itu dulu sebenarnya sih gara-gara faktor lingkungan sih. Awal lingkungan? Ya, faktor lingkungan. Emang gimana? Itu kan waktu itu abangku, terus teman-teman rumahku itu rata-rata semua ikut udah duluan terjun di digital marketing gitu. Artinya ke bawah. Iya, ke bawah arus. Itu baik. Ke bawah arus. Baik. Oh, ke bawah artinya. Iya, itu aku tiap hari tuh ngeliatin mereka, terus ngeliatin mereka kayak testing produk, ngiklan produk gitu. Pasti tiap- awalnya bingung nggak sih? Iya, aku Kayak ngapain sih gitu? Ngapain sih? Kok tapi mereka tetap ada gitu buat check out barang tetap ada gitu. Duitnya ngalir terus. Ya, ngalir terus duitnya. Iya. Gitu. Oke. Iya. Kalau dari Kakak Dika sendiri gimana nih? Kalau boleh tahu kenapa bisa memutuskan untuk terjun langsung ke F&B? Maksudnya apalagi di catering, apalagi dengan sekarang udah ada program dari pemerintah. Apakah maksudnya berani gitu buat catering? Iya nggak sih? Apakah kerja sama kah atau kayak gimana nih? Biar teman-teman tahu nih. Boleh ceritain nggak sedikit? Oke, jadi teman-teman kenalin aku Avan Dika atau bisa dipanggil Dika. Jadi aku juga walaupun ada kesibukan di kuliah, di kelas maupun di organisasi, tapi juga terus memotivasi diri buat bisa nih buat mempersiapkan buat kedepannya juga setelah kuliah. Jadi nggak kerja sama sih sama pemerintah, tapi insya Allah kita ada catering sendiri seperti itu. Oh, nggak, artinya nggak ikutan pemerintah ya? Enggak.
Oke, oke. MBG ya. Nggak boleh disebut dong, jangan disebut. Nih, tadi kan kalian udah ngejelasin nih, maksudnya ya kulitnya lah. Kalian tuh dari Kakak Nizar sibuknya di dropshipper dan Iya. Kakak Avan juga sibuknya lagi ada kesibukan di catering atau di F&B. Aku pengen tanya deh, maksudnya lebih detail. Kayak ceritain dong lebih detail tuh kayak dropshipper tuh ngapain sih? Kalian tuh ngapain aja gitu. Terus catering tuh juga ya kalau catering kita masih bisa ngebaca lah, tapi kayak lebih jelasin dong, karena kan Kakak Dika sendiri yang terjun langsung nih. Mungkin dari Kakak Nizar sendiri, maksudnya dropshipper tuh apa sih? Di kalangan anak-anak muda tuh dropshipper. Kita cuma taunya cuma kayak kalau aku ya mau check out barang, dijadiin dropshipper lagi, iya nggak sih? Iya, di Shopee ada iya, juga dia gitu. kayak gitu-gitu, kayak di platform-platform tuh kayak dropshipper. Itu apa sih? Maksudnya boleh dijelasin nih sih teman-teman biar tahu nih. Ternyata dari dropshipper ini bisa menghasilkan cuan. Kayak gimana tuh? Kasih tahu dong. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu dropship ya. Jadi dropship itu kita berjualan, tapi kita tanpa stok barang. Kita pakai pihak ketiga. Artinya kita nggak megang barang sama sekali. Iya, nggak megang barang. Jadi misalnya nih ya, kalau apa namanya, kita ada mau customer mau beli barang ke kita. Jadi akunya itu nginfoin ke suppliernya, kasih tahu alamat ini. Terus suppliernya itu tinggal ngirim ke customernya. Nah itu cara biar kamu ngakses itu gimana tuh? Apakah karena kan kalau dari perspektif aku nih, dari mata aku sendiri, dari kacamata aku sendiri kayak ya aku cuma tahu ya TikTok, Instagram, Shopee, terus ada Tokopedia. Nih dropshipper tuh apa gitu? Apakah aplikasi kah atau apa? Iya nggak sih? Bingung nggak sih? Masa kalau buat orang-orang di luar gitu? Iya, betul. Ya kan teman-teman ya kayak bingung nggak sih? Mungkin boleh dijelasin gitu. Dropship itu sebenarnya kita bisa ngaksesnya itu bisa di banyak tempat sih. Misalkan kita dari platform, contohnya ya mungkin ada nih platform yang bisa dropship itu ada namanya Ostok gitu. Itu kalau yang pakai platform. Tapi kalau misalkan kita nggak bekerja sama dengan platform, itu kita bisa nyari sendiri, nyari mandiri gitu. Apa tuh? Kita nyari supplier dari Shopee, nyari dari pokoknya di e-commerce itu semuanya kita bisa cari. Artinya kayak kamu juga terjun kayak ke Instagram juga dong artinya? Kayak iklan-iklan Instagram gitu? Iya. Biasanya kalau misalnya aku juga ada Instagram dong, pasti kalian juga ada Instagram. Kalau misalnya kita lagi buka story nih, buka story, misalnya ada story teman aku, story teman-teman aku kan. Ya ada sela-sela itu. Nah Ya. itu dropshipper itu, maksudnya iklannya itu. Iya itu iklannya. Itu iklan biasanya juga yang iklan itu juga bukan dari dropshipper semua. Itu kebanyakan juga yang punya usaha. Itu kan iklannya pakai Meta Ads ya. Meta Ads, bro. Iya. Wait, Meta Ads tuh yang kalau misalnya aku pengen masuk Instagram biasa ada tuh from Meta Ads, iya nggak sih? Bener. Itu Meta Ads itu kayak yang perusahaan yang punyanya. Pusat dong. Pusat. Artinya kamu di pusatnya nih benar-benar. Iya, di pusatnya. Oh, apakah dropshipper ini juga? Artinya dia lebih ke jasa nggak sih? Iya, jasa. Jasa nggak sih? Oh, istisna. Istisna. Iya nggak sih? Istisna. Oke. Mungkin agak sedikit terbayang, nanti bakal kita ulik lagi nih. Kakak Avan nih, kalau Kakak Dika sendiri gimana Kakak Dika nih? Boleh jelasin nggak dunia catering tuh gimana sih? Yang aku tahu sih kalau catering ya, kalau aku buka-buka, karena aku sering lewat di FYP aku, sebenarnya bukan ke catering sih, lebih ke dapur, ke kitchen. Itu kayak keras banget. Iya. Iya nggak sih? Keras. Mata ke Apakah? mata gitu. Iya kayak bener-bener, sorry ngomongnya tuh kayak toxic banget. Iya nggak sih? Iya. Apakah catering seperti itu kah? Atau kayak gimana nih? Tergantung dari yang pemiliknya itu sendiri sih. Tapi insya Allah gimana? karena orang tua juga lebih mengarah kayak untuk ya catering ini sesuai syariat gitu. Jadi ya untuk hal-hal yang seperti itu kayak nggak ada gitu di kayak toksik atau Iya. tegang di dapur kayak biasa-biasa. Tapi kita sering bercanda juga di dapur gitu. Ya, soalnya kan kayak di luaran ya, maksudnya kan kita sekarang kan apalagi Gen Z kemakan sama yang namanya Sosial media. Banyak ya seliwan. Keras banget nih, makanya Iya. kayak dunia, ternyata nggak di dunia luaran doang keras, di dunia yang di dalam ruangan juga, bahkan yang buat kita makan aja itu ada keributan. Iya. Iya nggak iya. sih? Nah makanya aku pengen nanya di dunia catering itu apakah seperti itu kah atau kayak gimana kah? Enggak ya artinya ya?
tergantung dari catering itu sendiri seperti apa. Nanti kalau di tempat Kakak Dika nggak ya? Ya enggak gitu. Aman. Kita juga sering ada liburan juga ke villa. Oh, asik dong. banget ya? Asik. Asik. Ada loker ya? Nggak ada ada bisa diomongin dulu. Nggak ada loker ya? Bukan lowongan digital marketing nggak? Nanti ya, tunggu saja. Oh iya, aku pengen nanya nih, kan maksudnya arti kan kalian di tengah-tengah kesibukan nih, jujur. Kita kan titelnya sekarang mahasiswa dong. Ya Iya. aku pribadi mahasiswa guys, aku mahasiswa aktif, mereka juga mahasiswa aktif. Kita satu kelas nih, kita satu kelas. Iya, satu kelas. Satu tempat duduk Tiap belakang. hari ketemu. Belakang, satu tempat duduk Iya. belakang. Jujur, lu pada jujur, kamu pada jujur ini satu tempat duduk belakang ya kan. Kita mahasiswa, titelnya mahasiswa. Terus aku sebenarnya juga ada kesibukan tapi nggak kayak kesibukan seperti kamu, seperti kalian semua nih. Kalau kakak Nizar sibuk di dropshipper dan kakak Afan juga sempat ada, maksudnya ada kesibukan F&B. Nah Iya. itu gimana sih cara membagi waktunya nih? Cara membuat jujur mahasiswa, tugas di mana-mana, Organisasi. deadline, Ya, deadline. organisasi, belum lagi tuntutan orang tua, tuntutan Iya. orang rumah, Heeh. tuntutan dia. Nggak tahu. Nggak ada, kita nggak ada. Apa seperti ini kita nggak ada. Nggak tahu. Ya udah, aku pengen nanya nih, gimana sih cara kalian nge-manage? Cara memanage waktu kalian tuh belajar, kerja, terus menghasilkan uang itu gimana caranya? Mungkin dari Kakak Dika deh. Caranya gimana tuh? Kalau dari aku pribadi sih ya, pertama sebelum aku mengambil sesuatu yang memang perlu dikerjakan atau memang aku ambil sebagai amanah, jadi diatur dulu gitu tujuan ke depannya untuk seperti apa. Jadi dari situ kita juga bisa ngerti nih, oh berarti nanti ada resiko-resiko yang harus kita jalanin gitu. Jadi nanti kita ngerti, oh kita resikonya seperti ini dan kita juga dapat benefit seperti ini, kita udah bisa ngatur nih, terus juga kita bisa memprioritaskan gitu. Jadi apa yang harus diprioritasin kita ngerti gitu, apa yang harus kita prioritasin dari organisasi, dari bisnis itu sendiri kita ngerti gitu. Tapi tentu pasti kan kalau kita lagi kuliah, kita lagi ada organisasi, kita lagi kerja, ketiganya kita lagi benar-benar penting banget nih. Iya. Kalau dari Kakak Dika sendiri bakal ngorbanin yang mana nih? Dengan titel mahasiswa. Maksudnya sekarang kita lagi mahasiswa nih. Mahasiswa misalnya lagi dituntutan, pokoknya urgent banget lah. Kalau dari Kakak Dika sendiri nih, mungkin buat teman-teman yang masih bimbang-bimbang kayak untuk memutuskan suatu hal, kalau Kakak Dika sendiri dengan titel sekarang mahasiswa itu lebih memutuskan kemana? Apakah ke pekerjaan kah atau ke mahasiswa sekarang, ke pendidikan? Kalau dari aku pribadi sih lebih ke mahasiswa ya, karena tujuan orang tua untuk mengkuliahkan atau memberi pendidikan, akses pendidikan harus diselesaikan dulu, dituntaskan. Adapun untuk pekerjaan, bisnis, kerja sampingan atau kerja yang seperti Mas Nizar ini, yang freelance lah gitu, itu nomor 2 lah. Jadi yang pertama itu mahasiswa. Tetap Gitu, ya, artinya tetap kampus ya. Soalnya Iya. sekarang kan dia lagi kuliah juga, prioritasnya itu kan. Betul, Iya, kan, betul. iya kan tadi aku bilang tuh, titel sekarang itu adalah mahasiswa kan. Apa dengan titel mahasiswa ini apakah cuma titel saja kah? Apakah juga ada prioritas? Ternyata jawabannya tetap prioritas. Prioritas. Betul. Nah, kalau dari Kakak Nizar sendiri nih, gimana Kakak Nizar? Maksudnya cara membagi waktu. Tapi kalau Kakak Nizar kayak lebih ini nggak sih? Lebih bisa di mana-mana nggak sih? Iya. Iya. Ya, jadi sebenarnya dropship itu gimana ya? Dia fleksibel banget gitu. Asal Iya. mau bisa dimanapun, di kapanpun juga bisa. Asalkan ada handphone sama laptop bisa. Kayaknya kalau lagi di kamar mandi gitu lagi kebelet, bisa kan? Bisa nggak sih? Bisa. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Iya, bisa. Udah lagi. Ya, Ngecek-ngecek tipis-tipis lah Iya. gitu ya. Jadi aku biasanya itu kalau misalkan ngatur waktu ya, biasanya aku kelarin dulu nih semua aktivitas nih, kayak misalkan tugas kuliah, terus organisasi, aku kelarin dulu. Udah, kalau misalkan udah nggak ada aktivitas apapun, baru aku ngebuat kayak poster produk, ngebuat iklan produk yang mau aku jual gitu, iklanin, baru aku buat gitu. Tapi aku pengen nanya deh, dari Kakak Dika sama dari Kakak Nizar nih. Maksudnya dari bisnis yang kalian lagi survive sekarang, kalian Ya. terjun sekarang, pundi-pundi uangnya tuh emang ada kah? Apakah lumayan? Maksudnya ini kan biar teman-teman mahasiswa nih, di kalangan anak-anak muda yang cuma kita tuh income-nya ya kebanyakan dari orang tua.
Maksudnya buat teman-teman terjun tuh dropshipper emang ada duitnya atau catering emang ada duitnya. Nah, pengen nanya nih dari teman-teman yang udah benar-benar ngejalanin banget itu duitnya kayak gimana sih? Maksudnya tipis aja kalau misalnya kalian nggak mau buka ya. Maksudnya ada nggak sih? Masalah duit ini banget ya. Sensitif banget. Nggak dong. Tadi cukup lah buat dia beli nasi Jajan. padang tiap hari ya, jajan. Nggak mungkin nasi padang nggak kali. Ya gimana ya? Ada lah pokoknya. Lumayan. Banget. Banget? Enggak banget. Cuman kalau misalkan kita bener-bener fokus di bidang ini tuh bisa malah banget gitu. 1 digit, 2 digit. Bisa kalau misalkan kita udah Punya kuasai pelanggan, semuanya, ya. punya pelanggan, punya langganan, enak. Kita nggak perlu ngiklan, nggak perlu apa, tinggal nunggu dia ngechat aja tuh, udah. Udah pernah artinya guys. Iya. Amin. Nah kalau dari kakak Dika sendiri nih, Iya. bisnis F&B tuh maksudnya untuk memutarkan uangnya tuh gimana tuh? Maksudnya cepat kah atau lama kah? Dan untuk baliknya tuh berkali-kali lipat atau kayak gimana nih? Biar teman-teman tahu nih, maksudnya kan banyak nih teman-teman yang teman-teman mahasiswa mulai bisnis tuh mungkin dari just tip, kayak misalnya jasa titip makanan atau gimana. Nah, kalau kakak Dika sendiri kan emang yang membuat ya kan? Yang membuat. Nah, kalau yang just tip kan mereka paling cuma ambil untung berapa sekian persen aja, mungkin cuma kecil lah dari mereka yang beli barang terus dijual lagi, nggak begitu banyak. Walaupun itu makanan. Nah, kalau dari kakak Dika sendiri yang membuat, apakah perputaran lebih cepat seperti itu, duitnya lebih banyak itu, atau bahkan atau malah yang just tip? Mungkin dua-duanya bisa menghasilkan uang banyak. Tapi untuk di F&B biasanya kita kan juga nggak tahu kan harga bahan pokok itu kan naik turun gitu. Apalagi nanti ada kebijakan pemerintah yang memang ada sangkut pautnya dengan ekonomi, pasti itu. Nah, kita perlu mengelolanya di situ. Nah, jadi untuk pendapatan mungkin tergantung orang mengelolanya seperti apa gitu. Jadi tapi kalau untuk catering ini yang penting di pelayanan gitu. Pelayanannya mengedepankan pelayanan. Betul. Jadi kalau di makanan ya memang kalau misalnya rasanya biasa aja, tapi kita udah punya pelanggan karena tertarik sama kita gitu. Jadi orang beli aja gitu. Pelayan adalah raja. Betul. Pelayan adalah raja, guys. Catat. Kata-kata hari ini, Catat. pelayan adalah raja. Bentar, emang pelayan adalah raja yang salah kayaknya Mas ya. Apa sih yang benar? Pembeli. Pembeli adalah raja. Pelayan adalah pelanggan. Sorry. Agak sedikit. Kayaknya Mas ini gara-gara nggak dikasih minum sih. Parah nih, gila. Mas gak kasih minum nih. Kacau. Kacau. Udah gak apa-apa. Kita lanjut. Aku pengen nanya-nanya lagi. Aku penasaran banget nih dari dunia dropshipper dan dunia catering nih. Selain cuan, tadi kan aku nanyain tentang cuan ya. Iya. Apa sih manfaat paling kerasa gitu dari dunia bisnis yang kalian lagi nge-build sekarang? Lagi lagi ngehantem nih. Apakah mental kah? Apakah ada relasi kah? Apakah apa? Aku nggak tahu nih. Kalian tuh dapat apa aja selain dapat cuan? Pengalaman kah atau gimana kah? Soalnya banyak teman-teman juga nih. Aku pun pribadi gitu guys. Kadang kalau misal pengen mutusin suatu pekerjaan, bukan pekerjaan sih. Misalnya kayak ada suatu barang kayak ini kayak jadi cuan nih. Tapi aku takut kayak Takut memulai. gagal. Iya, takut memulai, takut gagal atau gimana. Nah, Udah kepikiran duluan ya? Udah banget. Pasti kalian ada dong, maksudnya pikiran-pikiran awal kayak gitu, tapi kalian bisa melewatinya. Nah, buat teman-teman nih, ada nggak sih saran? Bukan saran. Apa sih yang kalian dapat selain cuan? Apakah itu mental? Apakah itu relasi? Atau kayak gimana? Mungkin boleh dikasih tahu teman-teman nih, dari kakak Dika mungkin. Sebenarnya yang didapat dari bisnis mungkin tentang kebermanfaatan itu atau benefit yang kita dapat tuh kita bisa ngambil dari segi apapun, yang penting baik aja gitu. Jadi tergantung kita mendefinisikan arti manfaat dan benefit itu seperti apa, mungkin kita bisa ambil gitu. Jadi apapun, kayak misalnya dari mentalnya, dari segi finansialnya, terus dari relasinya, itu kita bisa dapat semua gitu. Kalau kita menganggap itu sebuah kebermanfaatan atau benefit, kurang lebih gitu. Kalau kakak sendiri loh, kakak Nizar nih. Benefit ya. Yang utama itu sih Cuan.
cuan utama dan paling utama. Paling utama. Iya Cuan. kan, yang Utama aku dan bilang paling selain utama. yang aku bilang tadi selain cuan, maksudnya Selain cuan, apa iya. aja nih yang didapat nih? Buat Kak Nizar kayak agak sedikit tricky nggak sih, maksudnya kayak tapi wawasan makin nambah nggak sih harusnya? Pasti. Wawasan Terus nambah. wawasan nambah, terus skill yang kita pakai itu juga bakal kepake di dunia kerja. Soalnya kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang bakal nyari kayak digital marketing gitu. Iya Yang sih, benar berfokus kepada banget. iklan. Benar Iya, Soalnya banyak kan yang nyari. kita makin maju nggak sih, dan Iya. Kakak Nizar ini kayak lebih gampang buat, mungkin Kakak Nizar sama Kakak Dika bisa collab nih. Collab. Iya nggak sih? Bukan lowongan Iya. Nanti di bawah sini aja. Di deskripsi ya, Deskripsi. ntar ada. Oh iya, aku pengen nanya juga nih, masalah marketing nih buat teman-teman nih. Tadi Kakak Dika sama Kakak Nizar udah sempat nyenggol-nyenggol dikit, tapi aku pengen nanya lebih perinci lagi, lebih detail. Masalah marketing, kalian nih kalau dari dropshipper sama dari F&B, kalian tuh biasanya promosi gimana sih? Apakah full online kah? Apakah cuma mulut ke mulut kah? Atau kalian bikin konten? Atau modal nekat aja kalian kayak ayo beli gitu? Apa gimana? Kita kan nggak tahu nih, teman-teman yang malu-malu, yang introvert kan ada dong penonton. Ya aku pun introvert. Maksudnya cara teman-teman tuh ngebuat teman-teman tuh keluar dari zona nyaman gitu. Cara nge-brandingin teman-teman, produk teman-teman tuh kayak gimana sih? Cara marketing ini gitu. Mungkin dari Kakak Nizar gimana? Kalau berbicara tentang marketingnya ya, itu sebenarnya kalau marketing itu nggak jauh dari kata promosi sih. Iya betul. Itu promosi itu dalam setiap penjualan itu pasti bakalan kepake. Iya. Nah, cara promosi yang aku gunain di sini tuh aku ngiklannya pakai Meta Ads. Yang tadi ya? Iya, Meta Ads. Artinya promosinya lewat reels. Iya, IG. Reels, terus cerita, gitu. Oh. Cerita-cerita di Instagram, Itu story. nggak bikin keringat keluar nggak sih? Iya kan? Maksudnya Betul. kayak mudah banget dong. Gampang. Banget nggak sih sebenarnya? Kalau iklan ini di lapangan tetap. Iya sih, Tetap benar. tetap Ya tetap. makanya nih kalau kakak Nizar sendiri nih cara ngiklanin artinya lebih ke online ya. Ya, Iya. di online. Tapi kalau misalnya buat ngiklanin secara offline, maksudnya fisik itu mungkin nggak sih? Secara fisik, soalnya kan aku fokusnya itu pelanggannya itu fokusnya di online kan. Kalau ke offline itu jatuhnya nggak pernah sih. Mungkin mulut ke mulut nggak sih? Mulut ke mulut mungkin pernah. Mulut Dari ke mulut. saudara ini pernah. Teman-teman gitu lah ya pasti. Teman-teman. Nah kalau kakak Dika sendiri nih, kakak Dika lebih banyak nih, maksudnya bisa masuk semuanya, promosi dari online bisa, mulut ke mulut Iya. bisa. Gimana? Fleksibel Ceritain ya. dong. Kasih tahu teman-teman nih yang malu-malu. Oke. Kasih wejangan. Siap, ke teman-teman. Jadi kalau karena catering ini dibangun sama orang tua dari sejak tahun 2011-an, Tuh, mungkin lama. sebelum ada teknologi yang kayak sekarang kayak Mas Nizar sekarang lakuin gitu. Jadi mungkin dari relasi gitu. Jadi menawarkan ke orang-orang dulu gitu. Ranah keluarga. artinya Iya bisa jadi. betul, ke orang, terus dari perusahaan ke perusahaan gitu. Jadi dibangun lewat situ. Nah setelah dari situ mungkin kita bisa ningkatin pelayanannya, bukan dari segi makanannya aja, tapi juga dari segi pelayanannya. Kayak misal kita juga udah sertifikasi halal juga dari LPPOM dari tahun udah lama lah gitu. Jadi dari situ mungkin ada rasa kepercayaan yang tumbuh dari customer gitu. Nah mungkin dari setelah itu juga dari mulut-mulut dari juga, kayak misalnya dari Iya. pelanggan ceritain, oh kok ternyata ada catering nih, ternyata ada penjual makanan yang ya mungkin enak gitu. Ini makanya cerita-cerita mungkin dari situ dapat lah gitu pelanggan. Tapi kalau kakak Dika sendiri baru mulut ke mulut aja kah atau online juga udah ada? online juga udah ada. Online juga udah ada. Udah ada. Oh artinya kakak Dika nyerok semuanya nih. Nyerok semuanya. Nyerok semuanya ya. Ambil Ya, semua aja. ambil semuanya. Kalau bisa semuanya ngapain satu? Tapi kalau misalnya ya betul, tapi kalau misalnya mau lebih spesifik belajar tentang digital marketing ke Mas Niza. Iya Kalau sih. saya cuman pemakai aja. siap. Aku juga pengen nanya lagi nih tentang tadi kan udah cara kalian ngepromosiin mulut ke Iya. mulut kah atau via online, pasti kita ketemu customer dong. Ya, yang beragam. Beragam, Iya. unik.
Di lapangan aku juga pernah. Aku juga sempat kerja dulu jadi SPB Mhm. di suatu event. Itu orang-orang tuh berbagai macam. Iya. Yang nggak di luar otak lah pokoknya. Serius. Iya, Itu iya. kalau beneran yang orang kayak baperan tuh baper asli. Oh, gitu. Nah, kalian tuh gimana nih cara nge-hire orang-orang seperti itu? Mungkin kalau dari kakak Dika kayak lebih banyak, dari kakak Nizar mungkin dari perusahaannya kan pasti dong. Ada omongan-omongan Iya. atau kayak gimana? Cara kalian nge-hire gimana nih? Apalagi kan kita sebagai Gen Z ya. Gen Z itu kan terkenalnya dengan kayak mut-mutan, terus mau serba instan ataupun yang kayak ya mut-mutan lah, intinya kayak apalah gitu. Nah, kalau kalian kayak gimana nih cara nge-hire nih? Mungkin dari kakak Dika dulu nih. Oke, sebenarnya dari aku pribadi sih sama ya, sama kayak Mas Zidan. Saya juga pernah bekerja di sales juga. Iya, gimana tuh, Itu gimana? Emang Iya kan? panas, lagi panas Parah. itu ya pikiran kemana-mana, Parah. capek juga kan. Tapi Parah. ada aja gitu orang yang memang di luar pikiran gitu. Mancing gitu. Mancing emosi gitu kadang. Tapi mau gimana? Harus Kita kan tetap profesional betul. dong, gitu. Nah, Tapi yang mungkin tanggapan-tanggapan yang kurang enak dari mereka itu cukup didengar aja gitu. Jadi mungkin kita untuk awal-awalnya tetap mempromosikan. Jadi untuk lebih masuk ke hati mereka mungkin dari apa yang bukan kita mempromosikan produknya, tapi pelayanan kita. Karena mereka misal kita jualan makanan ayam geprek, mereka udah tahu kita jualan ayam geprek, rasanya pasti udah kebayang. Iya, Nah itu ya betul. kita yang perlu tingkatin apa yang bisa didapat dari penjualan kita. Misalnya dari pelayanannya lebih menarik gitu. Jadi mereka makannya enak atau dari segi tempatnya nyaman. Itu kan jadi nilai plus dari bisnis kita. Jadi mereka bisa mau gitu makan di tempat kita atau bekerja sama dengan kita. artinya cukup didengar aja lah ya. Cukup didengar untuk aja. menjadi ya PR maksudnya kita lah gitu. lewat aja lah ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau kakak Nizar nih, kakak Nizar cara ngadepin customer yang beragam tuh gimana sih? Maksudnya kan kalau kakak Nizar kan kayak ketemunya cuma sama orang-orang yang nggak kelihatan Via online. via online aja. Nah itu gimana tuh? Apakah yang tadi aku bilang, apakah di blog? Apakah di Enggak. gimana? Jadi pastinya ya soalnya kita kan mencakup luas banget ya, kayak media sosial bukan di tempat kita doang yang make. Jadi di daerah-daerah yang berbeda, tentunya kita menemukan customer yang beragam gitu. Kayak misalkan ada yang ramah gitu, misalkan chat langsung ini langsung beli gitu. Ada yang rewel ya. Tapi kalau dropshipper sendiri, aku agak balik sedikit ya. Kalau Iya. dropshipper sendiri tuh bisa fiktif nggak sih? Maksudnya pemesanan fiktif gitu? Fiktif. Maksudnya ya cuma tipu-tipu, ngerti nggak sih? Dia mau mesen cuman ini ya nggak jadi mesen. Iya gitu. Customer Pernah nih. dimongin gitu gak? Pernah. Nah itu cara ngadepinnya gimana? Itu kan beragam customer kan? Nah, Ya, itu gimana? pastinya pernah juga ya. Itu aku sering nge-follow up sih. Kayak sering ngechat dulu. Tentunya juga kalau misalkan ada customer yang kayak gitu itu sih kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain sih. Jadi kayak ya Iya. kekurangannya mungkin di situ ya. Ya kekurangannya Iya, di betul. situ. Nggak bisa ngejar juga ya. Nggak bisa ngejar. Soalnya kan Ya sulit juga sih iya. maksudnya. Biarpun yang dropship ya, justru yang pemilik usaha juga bakalan pasti Kewalahan juga. Bisa kena kewalahan juga itu. Bukan cuma dropship. Artinya itu cara ngadepinnya ya udah lewat aja, bakal jadi Ya, lebih hati-hati aja. soalnya kita kan sebelum ikut dropship itu juga kan kita sudah paham resikonya. Betul. Berarti kayak kalau misalnya kakak Nizar sendiri nih kalau ngadepin customer ya lebih ke ya udah aja gitu artinya. Iya. Kayak ya udah tawakal aja nggak sih? Tawakal. Intinya gini aja. Intinya kita pas respon terus kita balas chatnya dengan sopan, dengan profesional itu pasti customer bakalan balik, bakalan nyaman, bakalan Iya betul banget. Sama kayak bakalan kakak Van senang. tadi, Iya. kayak kakak Dika tadi, maksudnya ketika yang di kedepanan tuh, yang di kedepanin tuh ya pelayanan. Iya, pelayanan. Customer nariknya di situ, balik lagi ke marketing. Mungkin dari dunia digital kita berjualan maupun dari secara langsung itu di lapangan, mungkin yang perlu kita
catat gitu, di garis bawahin bahwa kalau kita datang ke customer atau customer datang ke kita, mereka harus tahu juga, kita juga harus ngasih tahu gitu kalau kita yang punya nilai gitu. Kita jadi menawarkan ke mereka karena kita punya nilai, bukan kita yang ngemis ke mereka harus beli barang kita. Jadi kita dari segi pelayanannya harus diperbaiki, dari produknya juga diperbaiki juga, dari segi iklannya juga yang menarik. Makanya kita datang ke customer itu ya memberi mereka nilai pelayanan gitu. Jadi kita bukan yang ngemis ke mereka, bukan minta-minta. Gitu. Jadi nggak maksa. Jadi kan kalau misalnya kita nggak punya nilai atau pelayanan nggak tahu orang, mana ada yang mau gitu kan. Betul. Jadi kayak customer apa sih ini? Bener sih, maksudnya masuk gitu. banget. Kayak ya orang lebih ya barang tuh ya nomor 2 lah. Yang ini kan pelayanan. Iya. Pembeli adalah Raja. Pembeli adalah raja, bukan pelayan adalah raja. Salah guys, tadi Juga salah. percuma juga kan kalau misalkan kita punya barang yang sebagus apapun itu, tapi kalau pelayanannya masih kurang, customer nggak bakal Betul banget. tarik lagi. Setuju banget, setuju. Nih terakhir nih, karena waktu sudah menunjukkan. Makan Tadi lapar ya. Tadi kan kita udah bahas nih, tadi kalian sudah bahas tentang cara pembagian waktu, terus bisnis kalian, cara pembagian waktunya, terus cara mempromosikannya, terus bagaimana cara meng-hire customer kalau beragam rupa, ya kan? Iya. Boleh disimpulkan nggak nih buat teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton, apalagi buat teman-teman mahasiswa nih yang lagi bingung-bingung, maksudnya income-nya cuma dari orang tua aja, mereka pengen cari uang-uang tambahan, pasti kan mereka tertarik banget nih dari entah itu dari catering ataupun dari dropshipper. Kasih kata-kata dong, kasih wejangan atau kasih tips-tips lah. Apa sih hal simpel yang mereka bisa lakukan, mereka bisa berbuat setelah mereka nonton video ini gitu. Maksudnya kayak, oh artinya setelah gue nonton ini gue bisa ngelakuin ini nih, kayak gitu. Mungkin dari kakak Dika nih boleh kasih kata-kata atau kasih tips-tips buat sobat-sobat Stevers. Wejangan sedikit. Kasih wejangan. Sebenarnya juga kita sebagai mahasiswa juga sama-sama masih belajar. Yang pertama, jadi kalau misalnya ada baiknya mungkin bisa diambil buat teman-teman di rumah yang lagi nonton atau di kampus lagi nonton sambil nunggu belajar. Jadi yang pertama, jangan lupa untuk mengetahui ilmunya sebelum kita turun ke pasar langsung gitu. Jadi mengetahui apa. Jadi kita tahu resikonya, tahu benefitnya. Jadi kita lebih semangat gitu. Kita juga lebih siap menghadapi resiko-resikonya gitu. Jadi sama-sama kita semangat gitu dari penjualan itu sendiri. Karena kalau misalnya dimotivasi bagaimanapun, kalau misalnya belum tahu benefitnya, belum tahu resikonya, jadi kayak bingung mau mulai dari mana. Tapi sebenarnya pada intinya kalau bisnis itu dimulai dengan keberanian mental itu. Benar. Mental dan keberanian itu sangat dibutuhkan dalam mulai aja dulu, berarti buat teman-teman mulai aja dulu. Iya nggak sih? Iya, betul. Pasti Kak Afan dulu juga awalnya juga ngeraba-raba nggak sih? Betul. Kayak gitu. Nah kalau dari seorang dropshipper nih, dropshipping kali namanya, dropshipper. Dropshipper, dropshipping masuk semua. Apa aja Kayak yang gimana penting nih, jualan. maksudnya? Apa aja yang penting cuan. Maksudnya kayak gimana nih? Kayak gampang banget sebenarnya kan nggak sih? Gampang banget terus. Gampang kalau kita udah tahu sistemnya. Nah kasih tahu buat teman-teman nih, buat para sobat Stevers yang lagi BU mungkin, lagi nyari-nyari uang-uang tambahan, boleh dikasih tahu nih. Ya buat teman-teman bisa sih ya. Bisa sih. Kalau boleh kasih saran sih, cari di lingkungan di mana kita bisa grow up. Di mana circle-circle yang bisa ngebuat kita makin pemikirannya itu makin luas. Maju. Bukan cuman kuliah pulang nongkrong gini-gini bahas yang gak penting gitu. Nah terus kalau misalkan buat teman-teman yang masih bingung nih kalau mau mulai gini-gini gimana, itu jangan tunggu kita siap, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kata-kata Tokopedia, mulai aja dulu. Kalau kita nunggu siap itu nggak bakalan mulai itu. Betul. Iya. Kakak Nizar kasih tahu deh Instagramnya biar teman-teman bisa DM nih. Kakak Nizar guys ya. Kalau Kakak Afan udah ada. Kakak Nizar nih masih kosong guys. Saya juga nggak ada nih. Oh, ini nggak mau. Soalnya apa nggak boleh nih ya. Oh iya. Kita patuh kepada
syariat. Siap, Iya. siap. Tapi boleh ditanya-tanya aja guys di apa namanya? Instagram, Teman-teman, ya. iya, mungkin dari Mungkin Kak teman-teman, Nizar. iya. Boleh ditulis nggak di sini? Ya, boleh. Kalau buat teman-teman yang mau cari Di sini. Instagram aku, Ada di sini. ada Nizar titik Ali. Ali. Lupa. Kakak Dika, namanya. Instagramnya boleh dicantumin. Ada di sini juga guys. Kalau ada mau nanya tentang catering buat Buat teman-teman nikah. acara, bisa nggak sih buat teman-teman ke acara Boleh, nikahan boleh, atau boleh. acara apapun? Apapun yang tentang makanan, lapar, ya datang aja gitu. Datang Tapi ya. tapi ya Pandika baru kena musibah loh. Akunnya kena hack. Oh iya, Itu kalau misalnya ada itu bukan di luar Iya. dari- Oh iya. Iya. Kita kasih tahu sedikit nih. Kemarin Kakak Dika tuh Iya, sempat kena kasihan banget. musibah guys Instagram ya. Iya. Mm-mm. Instagram itu kena ya Hilang. nggak jelas lah tiba-tiba Iya. ada chat-chat nggak jelas lah pokoknya. Terus udah ganti ada Instagram barunya nanti dicantumin di sini. Nanti lihat di deskripsi. Deskripsi juga. Ya buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh boleh komen di bawah juga. Boleh tanya-tanya ke mereka langsung ataupun tanya-tanya ke aku juga nggak apa-apa. Ada di bawah sini juga. Nggak apa-apa kan? Aku permisi juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan tanya-tanya. Apa namanya? Tapi nanya apa ya? Nanya apa ya? Kan nanti kita ngobrol. Oh iya, ngobrol, benar, Bakalan benar, tahu benar. juga. Kita berkembang bareng ya. Betul. Draw Dari up sisi bareng. Iya. Dropshipping. Dropshipping. Dari sisi VNB. Apapun itu tentang bisnis. Betul. Yang menghasilkan Cuan. Cuan. Intinya cuan. cuan guys. Kita butuh cuan, betul-betul. Iya. Ini thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat Kakak Dika dan Kakak Nizar udah nyempetin waktu dengan kesibukannya. Kalau di chat susah banget ini, diajakin nongkrong susah banget. Thank you banget udah mampir ke podcast Bisasi, bincang Iya. sana sini. Mantap banget, thank you banget udah ngasih ngasih saran-saran, ngasih tips-tips. Semoga buat teman-teman yang nonton makin terbuka mindsetnya, yang hilang arah. Semoga bisa terarah lagi. Buat teman-teman jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa di subscribe juga biar gak ketinggalan video-video seru podcast Bisasi. Buat teman-teman stay waras, stay produktif. Jangan lupa nabung walaupun receh. Podcast Bisasi, bincang sana sini. Out. Bye-bye. Bye. Dadah.